Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus menyatakan saat-saat ketika Ia sendiri akan mengalami satu pengalaman batin ditinggalkan, bahkan seakan-akan Engkau meninggalkannya, termasuk para murid yang tercerai-berai meninggalkan Yesus ketika Ia ditangkap dan disalibkan. Kami pun akan mengalami hal yang sama. Dan Putramu Yesus Kristus menguatkan kami, sama seperti Engkau tidak pernah meninggalkannya sendirian, demikian juga kami tidak pernah Kau tinggalkan sendirian. Itu juga yang telah dialami oleh Santa Perawan Maria saat menyanggupi kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dan seketika itu juga malaikat pergi meninggalkan dia. Namun perawan tersuci Santa Maria tidak pernah sendirian, karena Engkau sendiri yang bersama Putramu yang menjadi manusia melalui rahimnya, dan kuasa Roh Kudus selalu hadir menyertainya sampai akhir. Terpujilah Engkau Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang, dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini kita membaca sabda Yesus dari Injil Yohanes yang menggambarkan saat-saat perpisahan Yesus dengan para muridnya. Dan itu dimaksudkan pertama-tama saat-saat perpisahan menjelang sengsara, wafat, dan kebangkitannya, termasuk kenaikannya ke surga. Dalam suasana batin seperti itu, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa Allah selalu hadir, menyertai, dan tidak membiarkan kita para murid-Nya sendirian. Pengalaman sendirian namun tanpa kesepian itu yang sudah dialami oleh Yesus justru di saat-saat
akhir karya publiknya di dunia ini. Menjelang sengsara dan wafatnya, para murid tercerai-berai. Dan Yesus sudah mengantisipasi keadaan itu. Yesus sendiri menyatakan bahwa meskipun orang meninggalkannya seorang diri, namun Bapa hadir dan menyertainya. Memang kalau kita membaca Injil sinoptik, Markus, Matius, dan Lukas, ada ekspresi saat Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah dengan seruan Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun itu pengalaman batin yang mewakili pengalaman hidup manusia yang kerap kali merasa ditinggalkan Allah, padahal sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya ending dari peristiwa di Golgota itu bukan pada kesendirian merasa ditinggalkan Allah, melainkan penyerahan diri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus berserah kepada Bapa. Dan itu yang secara istimewa diwartakan oleh Santo Yohanes di dalam Injilnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita diajak untuk belajar mengalami kehadiran dan penyertaan Allah di dalam hidup kita. Kita sekarang ini mengalami kehadiran Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dengan damai sejahtera yang sudah dijanjikan oleh Yesus sendiri. Damai sejahtera bukan karena leha-leha, enak-enak, tetapi damai sejahtera bahkan saat kita mengalami penderitaan, penganiayaan, sebagai orang-orang yang belajar setia mengimani Tuhan Yesus. Sebagaimana Bapa merancang sejarah keselamatan ini bagi kita. Dan kita semua tahu dalam teologi Gereja Katolik, sejarah keselamatan itu digenapi dengan sempurna. Mulai dari peristiwa penjelmaan saat Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia, dan kenaikannya ke surga saat Putra Allah yang Maha Tinggi kembali kepada Bapa. Lalu dimahkotailah seluruh sejarah itu dengan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman bahwa Allah menyertai kita juga di dalam pergumulan-pergumulan kita, meskipun kita seakan-akan ditinggalkan seorang diri, tetapi Allah selalu hadir menyertai kita, dan itu sudah dihayati, ditunjukkan oleh Santa Perawan Tersuci, Bunda Maria, Bunda Yesus, pada saat menerima kabar bahwa ia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus, dan anak yang dilahirkan itu seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Dialah Putra Allah yang Maha Tinggi yang akan mewarisi tahta Daud. Kemudian Maria dengan segala pergumulannya. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38 dikatakan dengan jelas, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan dikatakan dalam teks itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah Santa Perawan Maria Tersuci sanggup untuk menerima kehendak Allah, malaikat itu meninggalkan dia pergi. Tapi Ibu Maria tidak merasa sendirian, karena telah hadir dalam rahimnya Putra Allah yang Maha Tinggi yang dikandungnya dari kuasa Roh Kudus. Allah hadir menyertainya. Itulah sebabnya setiap risiko konsekuensi yang harus dia tanggung sejak saat itu hingga di kemudian hari diterima dengan ketaatan, iman, dan cinta. Ketaatan yang sama ditunjukkan oleh Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak
mulah yang terjadi. Injil Lukas bab 22 ayat 42 dan paralelnya dalam Injil Matius bab 26 ayat 39. Dalam Injil Markus bab 14 ayat 35. Kalimat-kalimat itu senada dengan yang diucapkan oleh ibunya, Santa Perawan Tersuci Bunda Maria. Tentu ini sangat wajar. Yesus pun belajar dari sang ibu dalam membangun sikap taat kepada Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kesendirian namun ada ketaatan dan damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang dianugerahkan oleh Tritunggal Maha Kudus kepada kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah damai sejahtera yang diwariskan kepada kita, para murid-murid Kristus yang masih berziarah di dunia ini. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kita, melalui ucapan-ucapan kita, melalui apa yang kita tulis, misalnya di kolom komentar. Ungkapan-ungkapan itu mencerminkan kepribadian kita, siapa kita. Damai sejahtera memancar dalam banyak hal yang sederhana. Semoga hidup kita diberkati dan menjadi shalom, menjadi tanda damai sejahtera dalam kehidupan kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.